Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Hai sahabat iCare, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan ceria selalu ya. Karena walaupun kita dalam pandemi seperti ini, kadang ada rasa takut, kadang ada rasa cemas, tapi yang penting kita tetap harus positif dan ceria selalu. Nah, ngomong-ngomong soal keceriaan dan kebahagiaan di masa pandemi nih, aku punya teman yang lagi bahagia banget karena dia ini lagi mempersiapkan pernikahan di masa pandemi. Pastinya persiapan menuju hari H berbeda dibandingkan pernikahan pra-pandemi, tapi tentunya nggak akan mengurangi kebahagiaan mereka ya. Kira-kira siapa ya? Nanti aku akan ajak sahabat iCare untuk ngobrol-ngobrol bareng Dokter Dery dan juga temanku ini. Kita akan bahas persiapannya seperti apa. Karena aku yakin pasti dia pun punya cerita persiapannya sendiri. Kita telepon dulu sebentar ya. Halo, Nabila. Aku udah di Jimbaran Outdoor Lounge nih. Kamu di mana? Aku di tamannya di luar. Oke, aku samperin ya. Dah. Udah datang sahabat iCare, ikut yuk. Kemarin itu di Bandung juga? Di Bandung Oh, juga. Ini dia. Halo Zi. Apa kabar? Nah, tadi udah. Iya, Kemana sih agak lama nih soalnya gantian telat. Gantian ya, maaf ya. Abis biar kasih waktu kamu supaya cari referensi dulu. Oh iya, kan lagi bener, persiapan bener. pernikahan kan? Iya. Tadi Nabila udah ngasih tahu banyak. Cuma aku tinggal nunggu waktu dari calonnya. Oh iya, ini adalah kode ya. Iya. Nah, jadi kamu sebetulnya mempersiapkan pernikahan ini udah berapa lama? Aku sebenarnya dari awal tahun udah nyari-nyari vendor segala macam. Cuma sebenarnya aku nikah tahun ini tuh nunggu pasanganku udah kerjaannya udah ada yang dicapai gitu loh. Oke. Berarti ini tapi sebelumnya persiapannya tentunya sebelum pandemi dong ya? Iya sebelum pandemi. Tapi kayak kita nentuin tahun ini juga pas pandemi sih. Oh, wow. Tapi sebetulnya pas sebelum kamu tahu bakal ada pandemi gini, apa emang berencana sebelum pandemi? Apa memang niatnya Desember ini? Sebenarnya sebelum pandemi dan setelah pandemi, pokoknya aku pengen tahun ini targetnya gitu. Udah niatnya gitu ya? Iya. Oke, jadi emang kalau udah niat sebaiknya tidak diundur lagi ya? Karena niatnya niat baik ya Zi. Iya dong. Nah, terus kan sekarang persiapannya itu banyak ya dalam pernikahan gitu. Nah sekarang apa aja sih yang lagi disiapin dan apakah online atau ada yang ketemu langsung? Karena kan lagi pandemi. Iya, sebenarnya kemarin alhamdulillah aku udah lamaran. Iya. Jadi sekarang lagi ngurusin untuk next step-nya adalah pernikahannya kan, akadnya. Terus semuanya diurusin online sih Kak. Karena bisa juga dilakuin secara online, jadi nggak perlu ketemu banget Nggak gitu. perlu. Kecuali yang mendesak kayak administrasi gitu-gitu baru aku harus datang langsung. Ngecek venue gitu ya, Iya. ngecek lokasi. Tapi kalau buat kamu sendiri, perubahan apa yang paling rasanya beda gitu dibandingin kalau kamu persiapannya mungkin pada saat pra-pandemi? Banyak banget sih kayaknya. Bisa ketemu langsung kayak hands on ngerasain sampel-sampelnya misalnya kayak gitu ngurusin nikahnya. Terus Oh, jadi sekarang nggak bisa ya? kadang enggak, kadang harus lewat foto dulu Iya, gitu iya, iya. kan. Oke. Terus habis itu paling itu sih masalah protokol kesehatannya sekarang harus benar-benar dipikirin banget gitu untuk Apa pernikahan misalnya? ini. Kayak misalnya untuk akad atau untuk acara apapun harus dicek dulu suhu, oksigen, terus make sure semua orang punya hand sanitizer sendiri. Terus juga pakai Harus pakai face masker shield, ya. masker gitu. Dan kemarin lamaran tetap diterapkan dong ya semuanya. Nah lamaran tadi kan tuh nggak bisa nerapin langsung sih katanya. Aku penasaran nih, kalau makanan gimana? Kan tentunya nyobain nanti buat vendor Makanan tuh makanan. ada banget catering. loh yang dikirim langsung ke rumahku. Oke. Sekarang tantangan apa aja yang Nabila rasain ketika ngurus kawinan tuh lagi zaman pandemi kayak gini? Tantangannya udah pasti kesehatan. Iya, iya. Kayak itu protokol paling awal. Terus tantangannya juga harus memilah undangan juga. iya, bener. ya Aduh, kan? berat itu pasti Iya, ya. iya. Tapi plus minus sih, karena aku tuh sebenarnya dari dulu juga pengen yang intimate weddingnya, nggak mau terlalu banyak orang. Tapi kan
kalau misalnya nggak ada pandemi ini kan kayak pressure kan kalau misalnya nggak ngundang gitu. Nanti ada yang tersinggung atau Iya. gimana. Jadi Kalau sekarang plus jadi minus nggak sih. terlalu ya. Ada Oke. hikmahnya juga lah. Ada hikmahnya juga. Dan satu lagi Der, Iya, iya, lebih hemat biasanya biayanya. itu Iya, setuju bener. nggak kamu? Bener banget. Iya kan? Ya, itu jadi salah satu faktor yang cukup dipikirkan ya. Iya dong. Nah, terus setelah itu tantangannya dari segi kesehatan itu gimana? Karena kan ada orang yang misalkan malah takut datang ke kawinan, padahal sebenarnya mungkin keluarga atau orang terdekat gitu. Itu Sebenarnya kita nggak ada paksaan sama sekali Iya. yang mau datang, tapi kita jelasin juga protokolnya udah ada nih dari misalnya cateringnya juga nggak ada buffet gitu nggak ada. Oke. Jadi kita benar-benar udah makanannya udah disiapin satu-satu Iya, iya. gitu. Dan undangannya juga emang dikit banget orangnya kan, dan dibagi 2 sesi. Jadi satu sesinya nggak terlalu banyak isinya. Oke deh, kayaknya masih banyak banget ya Der pertanyaannya harus kita tanyain ke Nabila. Terutama buat kamu sih yang nanya ya kayaknya. Iya, tadi belum lengkap rasanya. Iya. Oke, nah karena masih banyak pertanyaan, makanya sahabat iCare juga pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Metro iCare. Nah, balik lagi nih ngobrol-ngobrol sama Nabila Gardena soal persiapan pernikahan di masa pandemi. Nah, tadi kan kamu udah cerita ada protokol-protokol yang kamu terapkan. Nah, kalau misalnya hari H-nya kira-kira protokolnya akan seperti apa sih? Jadi masing-masing undangan emang kita sediain barcode gitu Kak. Barcode, Nah, oke. Jadi barcode-nya masing-masing, kalau nggak punya barcode nggak boleh masuk. Oh gitu. Jadi bener-bener +1 juga kita batasin banget. Emang harus RSVP dulu. Terus habis itu kita cek biasa temperatur, oksigen. Oke, biasanya paling dengan protokol kesehatan yang biasa sih ya. Oh, Cuci iya. tangan, Dengan, sediakan cuci punya tangan gitu. hand sanitizer gitu kan. Iya, hand sanitizer. Dan juga Paling pakai gitu sih. masker. Nah ini penting juga nih Zi dan juga sahabat iCare karena pemeriksaan oksigen kan baru ya. Biasanya hanya di diukur suhunya Ukur aja. suhu. Tapi ada yang namanya happy hipoksia kan. Soalnya Oke. orang yang sebenarnya kayaknya baik-baik aja tapi kebutuhan oksigennya kurang. Jadi saturasi oksigennya itu harus diukur juga. Jadi ini Iya, benar. pinter banget nih Nabila caranya karena untuk membedakan apakah ada orang yang curiga COVID-19 atau bukan. Apakah bakal ada dokter yang standby Nap nanti di sana? Enggak sih. Enggak ya? Tapi Oke. kita gara-gara dibatasin banget, emang per sesi juga dan outdoor tempatnya. Jadi ya semoga aja sih nggak kenapa-napa. Ya, jadi kayaknya Nabila dan pasangan juga udah sangat memikirkan ya protokol kesehatan seperti apa, menjamin keamanan tamu-tamu dan keluarga dan diri kamu sendiri juga Iya. sama calon pasangan kamu. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan kan pasti abis nikah ada tahapan berikutnya nih. Suka udah banyak yang nanyain belum? Perencanaan kehamilan. Nah, Iya. kalau Nabila sendiri udah kepikiran sampai situ belum sih? Ya. Sebenarnya udah sih pasti, tapi masih research juga. Aku pengen tahu lebih lanjut juga, harus kayak gimana-gimananya. Oke. Jadi ya masih belajar juga sih, mencari Oke. tahu. Nah, karena tadi Zizi udah bahas juga masalah persiapan nanti setelah nikah, yaitu salah satunya kehamilan, mempersiapkan kehamilan. Aku juga udah janjian sama Dr. Daryl Fernando, spesialis obstetrik ginekologi atau dokter kandungan. Ya. Jadi kita langsung aja samperin, tapi sambil kita cari dulu kali ya, kita pegel dari tadi sambil jalan. Ya, ke situ Oke, yuk. mana ya, Nap? Halo. Nah, ini dia Dr. Daryl. Saya udah nyiapin minuman nih untuk kalian Wah, nih. seger banget. makasih Pas banyak. banget, Dok. Nggak lama kan nunggunya tadi, soalnya kasihkan ngobrol. Enggak kok, baru pesan minum aja. Oh, baru pesen minum. Nah, ini pas banget. Tadi lagi ngobrolin tentang persiapan pernikahan sama Nabila, makanya sampai lupa waktu. Nih, kenalin dulu nih Nabila Gardena. Halo. Iya, ini Nabila. Dan ini juga mungkin menyusul dok. Iya, Menyusul iya. Nabila maksudnya. Sekalian ngobrol makanya, sekalian konsultasi juga. Benar-benar. Soalnya tadi kita udah bahas, kan kita udah banyak tanya ke Nabila persiapan pernikahan di masa pandemi. Iya. Tapi kan setelah pernikahan nggak berhenti sampai situ aja dong. Iya. Ada mungkin rencana-rencana selanjutnya termasuk kehamilan. Iya. Nah, kira-kira sebetulnya ada nggak sih menurut dokter sendiri waktu yang tepat gitu merencanakan kehamilan setelah menikah tuh kapan? Untuk merencanakan kehamilan setelah menikah, itu tergantung dari kesiapan psikologis dari pasangannya. Paling penting buat saya adalah komunikasi sebetulnya antara suami istri. Jadi itu menjadi foundation yang penting ya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi memang udah harus di planning tuh kira-kira kita mau anaknya kapan sih? Kapan kita mau planning punya anak? Misalnya nanti mau punya anak berapa, kita berbicara ada short term, medium term, long term. Jadi udah harus ada planning kasarnya. Jangan nanti semuanya tahu-tahu hamil. Habis hamil melahirkan tahu-tahu hamil lagi. Nah, itu planningnya nggak bagus jadinya. Nah, biasanya apa aja dok yang harus dipersiapkan secara Oke. fisik? Ini sambil baik minum boleh ya, Dok, ya? pasangan Oh, dan boleh, istri. silakan. Nah, jadi kalau misalnya untuk persiapan kehamilan, ya sebetulnya tidak ada pemeriksaan yang baku. Ya. Artinya memang kalau saat ini di Indonesia, dari data yang ada ya, dalam 1 tahun pernikahan, itu sekitar 80% itu akan hamil. Oke. Ya, jadi kita baru katakan kurang subur Selalu minum ya. atau infertilitas itu kalau sudah 12 bulan
berhubungan badan teratur tanpa kontrasepsi, tidak LDR ya. Kalau itu belum hamil, maka baru kita sebut sebagai gangguan kesuburan. Nah, itu biasanya wajib kita akan ada check up ya untuk masalah infertilitas baik dari laki-laki maupun dari perempuannya. Tapi kalau misalnya sebelum setahun penasaran nih pengen cek, boleh aja. Terutama kalau memang misalnya ada faktor resiko. Faktor resiko pada perempuannya misalnya gangguan haid, ya, mensnya suka nggak teratur. Atau kalau mens sakit banget, ya, nyeri haid. Atau suka ada perdarahan dari kemaluan mungkin yang nggak teratur ya. Nah, itu memang sebaiknya cek aja ke dokter kandungan. Kalau dari laki-laki nih yang paling penting, karena seringkali laki-laki nggak mau cek. Biasanya saya sebagai dokter kandungan, pasiennya mungkin ada perempuannya, suaminya nggak ikut nemenin. Ya. Sedangkan 30% penyebab dari gangguan kesuburan itu faktor laki-laki. Jadi 1 dari 3 pasangan itu laki-lakinya sebetulnya bermasalah, bukan perempuannya. Dan faktor resikonya seperti kalau orang Indonesia seringnya tuh merokok tentunya. Ya. Gaya hidup ya. Gaya hidup, merokok, kemudian konsumsi alkohol ya. Kalau misalnya ada faktor resiko itu boleh dicek lebih awal. Gitu. Jadi kalau untuk pasangan suami istri yang baru, apa aja yang harus disiapin untuk mau program punya anak gitu dok? Baik, kalau memang misalnya mau program, tentu saja. Jadi mau penasaran Keluar banget dari ya. hati. Ya, kalau baru menikah, terus mau consult, boleh banget, boleh banget. Jadi kita akan cek dari faktor perempuannya dulu, misalnya dari Nabilanya, pasti akan dasarnya kita lakukan USG dulu. USG itu untuk melihat struktur dari organ genitalianya, rahimnya, kemudian indung telurnya, ya kita cek dulu bagus atau enggak. Kemudian ada pemeriksaan darah yang bisa dilakukan, ya. Biasanya akan ada screening infeksi menular seksual, tapi biasanya juga sudah terperiksakan pada waktu minta surat layak nikah. Nah, itu kan biasa ada dulu dicek tuh. Seperti hepatitis B, HIV, sifilis, itu sudah diperiksa biasanya. Ya, selain itu juga mungkin kita akan analisis faktor resiko ya. Misalnya apakah ada penyakit sebelumnya yang harus diobatin dulu. Misalnya nih ada anemia ya atau ada gangguan hormon. Aku ada anemia. Nah, idealnya kalau mau hamil kan kita menghadirkan generasi baru nih, Bill. Ya, jadi sebelum hamil udah harus oke dulu. Jadi sebelum merencanakan kehamilan, apalagi mungkin belum menikah ya, itu dibenerin dulu supaya bagus nanti pada saat hamil nggak banyak terapi pada saat hamilnya. Intinya kalau ibunya sehat, bayinya moga-moga sehat. Gitu. Tapi kalau misalnya itu kan tadi dari setelah menikah ya, ada perencanaannya. Kalau misal sekarang kan Nabila mungkin masih dalam tahap persiapan pernikahan. Nah, apakah ada tes-tes kesehatan yang mungkin perlu dilakukan dong? Baik. Itu biasanya kita sebut sebagai premarital check ya. Mungkin kalau di Indonesia banyak yang talasemi. Talasemi itu adalah sebetulnya kondisi anemia, tapi bukan karena kekurangan zat besi. Jadi memang struktur dari sel darahnya itu kecil-kecil. Dan di Indonesia itu cukup sering ya. Dan talasemi itu ada yang namanya bakat talasemi. Atau kita sebut talasemia minor. Nah, itu apa sih? Nah, kalau memang misalnya minor, perlu dicek juga suaminya minor atau enggak. Kalau enggak, anaknya bisa nanti talasemia. Karena kalau misalnya minor ketemu minor, ada resiko mungkin sekitar 25% anaknya bisa jadi mayor, seperti itu. Jadi biasanya itu akan sekalian diperiksakan juga pada saat premarital check-nya. Makanya saya selalu katakan ke pasien saya, kehamilan itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa direncanakan. Kita punya waktu 9 bulan selama hamil untuk mengkoreksi dan mendeteksi masalah. Dan kalau bisa sebelum hamil pun ada masalah, udah diatasin dulu. Jadi pas udah hamil, semuanya sudah lancar-lancar aja seharusnya. Ada nggak sih dok persiapan ekstra yang harus dilakukan? Mungkin terutama untuk pasangan-pasangan yang punya masalah kesehatan tadi, dokter bilang. Tentunya kita akan pertama berbicara yang umum dulu ya, yaitu gaya hidup. Ya, gaya hidup memang harus modifikasi gaya hidup untuk mencapai kehamilan yang baik. Dari sisi laki-laki, kurangin alkohol, kurangin merokok, ya. Dan kalau memang misalnya ini salah satu lagi orang Indonesia kan mungkin banyak naik motor ya. Nah, panas itu juga bisa berpengaruh terhadap kualitas dari spermanya. Ya, jadi mungkin jok motornya tuh dialasin dulu supaya nggak langsung habis berjemur, habis itu dipanggang pula kan. Nah, udah deh gosong itu semua nanti. Ya, dok, ya? Berpengaruh terhadap kualitas spermanya. Karena sperma itu sensitif terhadap suhu. Gitu. Jadi kalau terlalu panas itu juga kualitasnya bisa menurun. Jadi banyak juga ya yang harus dipersiapkan untuk pasangan-pasangan yang mempersiapkan pernikahan dan juga merencanakan kehamilan juga. Tentunya Nabila masih punya banyak pertanyaan dong. Masih banyak. Udah numpuk. Numpuk. Saya juga jadi pengen tanya-tanya. Oke, jadi sahabat iCare jangan kemana-mana ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Nah dok, kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi nih masalah persiapan kehamilan. Ada nggak sih persiapan khusus yang harus dipersiapkan nanti pada saat kehamilan dari pasangan suami istri? Kalau tadi kan kita udah ngobrol mengenai gaya hidup ya. Jadi kurangin yang kebiasaan yang kurang baik.
ya seperti merokok, kemudian alkohol ya. Pastikan istirahat cukup 6-8 jam sehari. Ya, dan yang tidak kalah penting adalah nutrisi. Ya, karena trennya orang Indonesia makannya sukanya berantakan, tapi beli vitaminnya 20 merek. Ya kan? Nah, Bener juga ya, Dok, Mengandalkan, ya. Nah, semua mengandalkan vitamin. katanya bagus ini semua ditelan, tapi makanannya juga kurang baik. Intinya makanannya harus bergizi, lengkap, dan sehat. Ada beberapa zat makanan khusus yang diperlukan, ya, misalnya seperti asam folat, vitamin D, dan itu memang di makanan kita sehari-hari kalau sering makan sayur, makan buah-buahan, ya, itu juga akan tercakup sebetulnya di situ. Jadi pola makan juga harus yang benar. Kalau pola makan yang benar khusus untuk yang lagi mau merencanakan kehamilan gimana tuh, Oke, Dok? biasa saya nyebut namanya my pregnancy plate ya. Seharusnya memang nasi itu sekitar 1/4 sampai 1/3 piring. Ya, kemudian 1/4 sampai 1/3-nya lagi itu ada lauk pauknya, misalnya tahu tempe, ya, ikan, daging, telur. Setengahnya lagi itu sayur dan buah. Ditambah dengan kalau memang misalnya bisa dengan susu atau dengan yogurt. Itu untuk melengkapi sumber kalsiumnya sebetulnya. Itu yang ideal ya. Sekali-sekali ada variasi nggak masalah. Tapi yang penting kita tahu bagaimana kita bisa mengetahui yang ideal dan yang baiknya seperti apa. Oke. Nabila ada pertanyaan lagi mungkin? Ada sih, kalau misalnya vitamin yang harus kita minum yang efektifnya itu apa aja sih? Oke, biasanya kalau untuk vitamin yang wajib itu sebetulnya asam folat. Ya, kalau bisa itu asam folat itu diminum sebelum hamil. Jadi sejak 1 bulan sebelum kehamilan atau pada saat lagi merencanakan itu sudah mulai mengkonsumsi asam folat. Kenapa? Karena dia sangat berperan penting untuk mencegah kelainan pada tabung saraf atau neural tube defect pada janinnya. Dan biasanya kelainan tabung saraf terjadi pada saat trimester pertama. Ya, jadi kalau misalnya telat haid 2 bulan gitu ya, itu udah berjalan 2 bulan berarti kehamilannya kan. Berarti itu nggak sadar dia. Nah, oleh sebab itu idealnya diminum asam folat sejak merencanakan. Jadi salah satu komponen kunci itu asam folat ya, Dok, ya, untuk mempersiapkan Ya. kehamilan. Satu lagi agak ngetren sekarang ini vitamin D. Oh iya. Nah, vitamin D ini berperan penting banyak sebetulnya. Ya, di tubuh itu selain untuk fungsi reproduksi, untuk kesuburan dan kesehatan kehamilan, juga untuk kesehatan tubuh yang lainnya juga banyak diperlukan. Nah, ada penelitian oleh dosen saya di FKUI, hampir 90% atau 90% lebih perempuan di Jakarta itu kekurangan vitamin D. Kenapa? Karena pertama, nggak suka matahari. Nah, Ya. kita lagi berjemur nih padahal. Kita lagi berjemur nih, Iya, untung. iya. Cenderung menghindari bahkan, Dok. Cenderung Iya. menghindari. Dan yang kedua memang dari mungkin buat teman-teman yang muslimah mungkin menggunakan lengan panjang ya. Iya, Jadi iya. memang paparan sinar mataharinya kurang baik. Ya, jadi memang suplementasi vitamin D itu sekarang mulai kita galakkan. Iya. Dan untuk anak juga banyak sudah mulai diberikan juga vitamin D. Tapi apakah cukup vitamin D itu hanya dari sinar matahari atau perlu Oke, memang biasanya saat ini butuh tambahan suplemen atau terapi ya, dan itu memang harus dikonsultasikan dulu ke dokternya. Kira-kira dosis berapa yang diperlukan, seperti itu. Nah ini, Dok, ini kan banyak juga mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang Ya. kehamilan, tentang persiapan dan Ya. lain sebagainya. Nah ini ada pernyataan yang mungkin dokter bisa bantu jelaskan ke Ya. sahabat iCare, apakah ini mitos ataukah ini fakta? Ya. Oke, pernyataannya obat kesuburan itu tidak baik untuk kehamilan, mitos atau fakta, Dok? Nah, itu diantaranya sebetulnya. Jadi gitu. obat penyubur itu kan banyak ya sebetulnya jenisnya, dan itu ada dosisnya yang harus kita pantau juga dari dokter kandungan ya. Ya. Jadi kalau digunakan secara tepat, ada indikasinya, dan kemudian dikontrol oleh dokter, tidak masalah sebetulnya. Justru dia membantu untuk kesuburan. Tapi sekarang kalau misalnya digunakan secara bebas ya, atau obat penyubur yang mungkin bukan dari medis ya, mungkin dari herbal, itu kita tidak bisa pastikan khasiatnya. kalau misalnya orang yang makan daging banyak itu anaknya pasti cowok, itu benar nggak sih? Nah, ini itu sering mitos ya. atau fakta, Dok? Iya, iya. Kalau makan Ya, sayur ya, ya. cewek gitu. Nah, iya, Ini iya. memang sebuah konsep yang udah turun-temurun ya sebetulnya ya. Tapi gini, memang secara teori ya makan daging-daging itu lebih meningkatkan chance untuk anak cowok. Oke. Yang asam-asam, sayur-sayuran itu meningkatkan kans untuk anak perempuan. Tetapi ini tidak menjamin. Ya, karena dalam satu kali ejakulasi itu air maninya mengandung spermanya bercampur-campur sebetulnya. Ada sperma laki-laki, ada sperma perempuan. Masalahnya tinggal sekarang perbandingannya gimana. Ya, misalnya perbandingan 80% perempuan, 20% laki-laki. Masih bisa ada juga kemungkinannya laki-laki yang membuahi. Oke. Jadi itu tidak menjamin gitu. Oke. Nah, itu dia tadi sahabat Metro iCare, perbincangan kita dengan Dr. Dara dan juga Nabila tentang persiapan pernikahan dan juga persiapan kehamilan di masa pandemi. Semoga informasi yang kita sajikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman calon pengantin di luar sana. Ya, dan jangan lupa saksikan terus Metro iCare setiap hari Minggu jam 10 pagi dan follow akun media sosial kami di @metro.iCare
untuk informasi seputar kesehatan yang up to date. Ya, kami berdua pamit undur diri dan ingat selalu kalau sehat itu Mudah. Metro TV, knowledge to elevate.